Assalamualaikum. Ini kita bikin cemilan yang simple aja. Di sini saya menggunakan 500 gram kacang kupas. Ini ukuran kacangnya emang agak gede. Sebelum digoreng kacangnya kita rebus terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan 130 ml santan kental atau 2 saset. Lalu di sini saya menggunakan 1 liter air. Untuk seasoningnya di sini saya tambahkan 6 lembar daun jeruk. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu kemudian 8 siung bawang putih. Bawang putihnya digeprek terlebih dahulu seperti ini, lalu kita cemplungkan saja ke dalam santannya. Lalu di sini saya tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam. Nah, ini santannya akan kita masak ya. Santannya kita masak sampai hangat sebelum kacangnya masuk. Nah, ini santannya sudah hangat, sekarang kita masukkan kacangnya. Jadi nggak perlu menunggu santannya mendidih ya, cukup sampai hangat saja. Lalu kemudian kita aduk karena ini santan, biar nggak pecah. Nah, ini santannya sudah mulai mendidih. Sekarang kita matikan api kompor. Ini sembari diaduk. Ini saya mengaduknya tanpa menggunakan api kompor ya. Nggak perlu lama-lama. Ini cukup sampai 1 menitan aja. Ini kita aduk sebentar aja ya. Nah, sekarang kita angkat kacangnya, kita tiriskan. Sebelum menggoreng kacangnya, di sini kita tambahkan bumbu aromatik. Ada 6 siung bawang putih. Di sini kita iris tipis-tipis atau kecil aja seperti ini. Nah, ukurannya seperti ini. Lanjut, biar tambah wangi, di sini saya tambahkan daun jeruk. Daun jeruknya kita iris tipis-tipis aja. Nah, ini sudah siap. Sekarang kita lanjut goreng kacangnya. Tuang minyak secukupnya sampai kacang terendam ya. Di sini saya menggunakan 1 liter minyak. Sebelum masuk kacang, kita masukkan bawang putihnya terlebih dahulu. Di sini saya goreng sampai keluar wanginya terlebih dahulu. Lanjut, biar nggak gosong, langsung aja kita masukkan kacangnya. Kita goreng sampai gading atau sampai kacangnya jadi ringan, sambil diaduk sesekali. Nah, ini kacangnya bentar lagi matang. Sekarang kita masukkan daun jeruknya. Kita masukkan daun jeruknya. Ini sebentar aja ya, nggak usah lama-lama. Cukup digoreng 1 menitan aja. Nah, kalau sudah seperti ini udah matang ya. Kita angkat lalu kita tiriskan. Kita taruh di wadah yang sudah saya lapisi dengan kertas roti seperti ini. Nah, ini kacangnya wangi banget. Wangi bawang putih dan juga jeruknya, ini wanginya bikin kita mau icip-icip. Nah, ini boleh ditambahi lagi seasoning ya. Nggak ditambah juga nggak apa-apa. Di sini saya tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam. Jadi ini nggak usah banyak-banyak. Kita aduk langsung seperti ini sampai merata. Ini bisa dimasukkan jadi sajian di toples lebaran atau jadi hampers lebaran. Ini sambil kita tunggu dingin dulu, baru siap untuk dikemas atau disimpan. Nah, di sini saya akan masukkan toples. Ini ukuran toplesnya 300 ml. Langsung saja kita tutup.
Nah, ini sudah siap untuk jadi sajian lebaran ataupun hampers lebaran. Bisa juga untuk stok cemilan di rumah. Biar makin menarik dan cantik, di sini saya tambahkan stiker. Kita tempel aja bagian atas seperti ini. Nah, ini siap jadi sajian lebaran ataupun hampers lebaran. Lanjut, ini toples ukuran 600 ml. Jadi langsung kita masukkan aja kacangnya. Voila, ini dia kacangnya sudah jadi, sudah siap untuk disajikan. Ini bisa jadi sajian lebaran yang simple dan praktis, bisa disajikan ke tamu ataupun jadi hampers ataupun stok cemilan di rumah. Kacangnya wangi banget, gurih, enak, dan yang paling penting buatnya gampang banget. Kali ini kita akan bikin kacang telur yang rasanya gurih dan manis. Bahan-bahan yang dibutuhkan juga nggak banyak dan dijamin renyah. Yuk kita langsung ke cara pembuatannya. Di sini saya menggunakan 500 gram kacang tanah yang sudah saya bersihkan seperti ini. Ini nanti jadinya banyak banget. Lanjut, di sini saya menggunakan 1 kg tepung protein sedang. Tepungnya kita ayak atau kita saring terlebih dahulu biar tidak ada yang menggerindil. Kita pindahkan aja di wadah yang lebih besar. Lanjut, di sini saya menggunakan 120 gram tepung maizena atau setara 10 sendok makan. Kita ayak juga ya. Tepungnya sudah diayak atau disaring. Sekarang tambahkan 2 sendok teh garam. Lalu aduk semua bahan sampai tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur merata. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 3 butir telur, lalu kemudian 100 gram margarin yang sudah dicairkan. Lanjut kita pecahkan telurnya. Di sini saya menggunakan blender ya untuk menghaluskan semuanya karena saya menggunakan gula pasir. Di sini saya menggunakan 300 gram gula pasir atau setara 20 sendok makan. Jangan lupa tuangkan margarin yang sudah kita lelehkan tadi ke dalam blender. Lalu tambahkan setengah sendok teh bubuk vanili. Lanjut kita blender sampai gulanya halus. Kalian juga bisa gunakan gula halus. Jadi kalau pakai gula halus tanpa harus di blender seperti ini. Nah, ini gulanya sudah halus atau sudah hancur. Sekarang kita tuang ke wadah. Tambahkan 80 ml air putih. Kita aduk-aduk aja secara perlahan, memastikan tidak ada yang menggumpal. Nah, sekarang kita masuk ke proses penepungan. Ambil 2 genggam kacang tanah. Untuk proses penepungan sebaiknya tidak usah banyak-banyak ya, sedikit-sedikit aja. Lalu tambahkan adonan cair, bisa gunakan 2-3 sendok makan. Pastikan sampai semua kacang basah. Di sini kita aduk aja sampai merata. Jika sudah merata, sekarang kita tuang tepung keringnya. Kemudian kacangnya kita aduk-aduk aja. Untuk mengaduknya perlahan aja ya, jangan terlalu ditekan. Sekarang kacangnya kita ayak atau kita saring. Nah, jadinya akan seperti ini. Ini baru penepungan pertama. Lanjut, lakukan penepungan sampai 2 atau 3 kali. Boleh disesuaikan tingkat ketebalan tepungnya sesuai dengan selera masing-masing. Di sini saya melakukan penepungan 3-4 kali sampai kacangnya habis. Ini videonya saya percepat, ini sudah penepungan terakhir atau penepungan keempat. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini dia hasil penepungannya. Kacangnya siap untuk digoreng. Di sini saya menggunakan 1 liter minyak goreng yang sudah saya panaskan. Lanjut kita masukkan kacangnya. Jangan langsung diaduk ya, kita biarkan dulu sampai kacangnya terangkat sekitar 1 menitan.
Nah, kacangnya sudah mulai terangkat, sekarang kita bisa aduk secara perlahan. Goreng kacangnya sampai golden brown atau kuning keemasan, sambil sesekali diaduk agar bagian bawahnya tidak gosong. Nah, ini kacangnya sudah mulai kuning kecoklatan, sebentar lagi matang. Nah, kalau sudah seperti ini kacangnya bisa diangkat. Sekarang kita angkat, lalu kita tiriskan. Lanjut goreng kacangnya sampai habis. Tips untuk menggoreng kacangnya sedikit-sedikit aja ya, agar kacangnya matang dengan sempurna. Nah, ini dia kacangnya sudah matang. Ini jadinya banyak banget, dari 500 gram kacang tanah bisa jadi 1 kilogram lebih. Nah, sekarang kacangnya kita tes aja kriuknya. Kacangnya jadi renyah seperti ini. Kita coba cicip. Bismillahirrahmanirrahim. Kacangnya renyah banget, manis, dan ada gurihnya. Ini untuk manisnya pas aja ya, nggak kemanisan. Dan ada rasa gurih dari margarin dan tentu juga dari sedikit garam tadi. Untuk menyimpan kacangnya, pastikan kondisinya dalam keadaan benar-benar dingin, baru bisa dimasukkan wadah atau toples. Karena kacangnya sudah dingin, sekarang saya masukkan toples. Ini ukuran toplesnya 600 ml. Lanjut, di sini saya menggunakan toples yang ukuran 1000 ml. Nah, ini dia kacangnya, 2 toples ukuran 600 ml dan 1 toples ukuran 1000 ml. Nah, itu dia cara buat kacang telur, gurih dan manis, simple dan mudah. Bisa jadi stok cemilan di rumah, bisa juga jadi ide usaha atau ide jualan, bisa jadi hidangan arisan, atau untuk acara-acara tertentu, atau juga untuk kue lebaran. Mudah dibuat, praktis, dan bahannya nggak banyak dan nggak ribet. Gimana? Mudah bukan? Selamat mencoba and happy cooking!